Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Andri Amaliel Managanta, SPMSI. Saya merupakan dosen pada program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sintuwu Maroso-Poso. Spesialisasi saya mengajar di bidang penyuluhan pertanian. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT pada bidang pengajaran untuk mata kuliah Ekonomi Pertanian. Mata kuliah tersebut sesuai penetapan jabatan fungsional dosen yang saya miliki. Adapun penjelasan mata kuliah tersebut menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Video ini sebagai salah satu persyaratan pada Smart Cerdos di tahun 2021. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep ekonomi pertanian, pentingnya ilmu ekonomi pertanian, dan menjelaskan ilmu ekonomi pertanian sebagai suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami pertanian secara keseluruhan. Adapun pendekatan atau strategi pembelajaran yang digunakan melalui ceramah, diskusi, analisis kasus, serta kunjungan lapangan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi pertanian ini, diantaranya pertama, diharapkan mahasiswa mampu memanfaatkan dan belajar dari kelompok tani maupun juga masyarakat, serta juga mengenali potensi serta prospek agribisnis, baik itu pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Diharapkan juga yang kedua, mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide dan juga solusi pemecahan masalah dalam bidang agroteknologi. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri pertanian dalam pembangunan pertanian yang didasarkan pada kearifan lokal dan berwawasan global sebagai sumber daya insani yang membanggakan bangsa dan juga negara. 4. Mampu memahami manfaat ilmu ekonomi pertanian dalam pembangunan pertanian berbasis pertanian berkelanjutan. Yang kelima, memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi dan prospek alternatif pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi pertanian. Yang keenam, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan unit bisnis serta jejaring usaha agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah yang juga berwawasan lingkungan. Dan yang ketujuh, mampu mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pengembangan masyarakat pada berbagai komunitas, kelompok, dan juga organisasi petani. Perkuliahan dan pembahasan topik itu dilakukan sebanyak 14 kali. Untuk pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester atau yang biasa dikenal dengan UTS. Dan untuk pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester atau juga yang biasa disebut dengan UAS. Pertemuan pertama membahas pengertian ilmu ekonomi, sejarah perkembangan dan sistem pertanian. Pertemuan kedua membahas mengenai kebijakan pertanian dan peranan agribisnis. Pertemuan ketiga membahas peranan tanah, iklim maupun air, dan juga peranan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan dan juga kebijakan pemerintah dalam pengembangan fungsi lingkungan hidup. Pertemuan keempat membahas sumber daya manusia sebagai produsen maupun konsumen. Pertemuan 5 menjelaskan konsep pembiayaan dan lembaga perekonomian di tingkat petani. Pertemuan 6 kelembagaan pertanian. Pertemuan ke-7 menjelaskan adopsi dan inovasi dalam pengembangan pertanian. Pertemuan
ke-8 itu masuk pada ujian tengah semester atau UTS, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai permintaan dan juga penawaran pada pertemuan ke-9. Pertemuan itu biaya produksi dan juga keuntungan. Pertemuan 11 dan juga 12 membahas tentang pemasaran hasil pertanian. Pertemuan ke-13 membahas mengenai kebijakan pertanian, baik kebijakan produksi, subsidi, harga, pemasaran, dan juga konsumsi. Pertemuan 14 itu menjelaskan mengenai pembangunan ekonomi pedesaan yang berlandaskan agribisnis. Dan pada pertemuan ke-15 membahas mengenai masalah pangan, pendapatan, dan juga kemandirian petani. Dan tentunya untuk mengevaluasi proses ketercapaian pembelajaran, maka dilakukan ujian akhir semester pada pertemuan yang ke-16. Proses perkuliahan memanfaatkan Google Classroom, Google Meeting, Zoom Cloud Meeting, dan tetap memperhatikan tata tertib perkuliahan tentunya. Nilai akhir setiap mahasiswa akan ditentukan oleh performa mahasiswa pada kehadiran dan juga partisipasi dalam setiap kegiatan belajar. Nah, ini dipresentasikan sebesar 5%, dan untuk tugas-tugas itu sebesar 25%. Untuk nilai ujian tengah semester atau UTS diberikan presentasi nilai sebesar 30%, dan untuk ujian akhir semester atau UAS diberikan nilai sebesar presentasinya sebesar 40%. Adapun nilai akhir ditentukan sesuai panduan akademik Universitas Sintu Umaroso, diacu dan diberikan dalam bentuk huruf A sama dengan istimewa itu di atas atau sama dengan 80, B itu sama dengan baik dengan rentang nilai 70 sampai 80, C itu cukup dengan rentang nilai 60 sampai 70, dan D dengan atau juga kurang dengan rentang nilai 50 sampai 60. Dan juga E itu jelek, di bawah atau sama dengan 50. Nah, untuk nilai akhir setiap mahasiswa itu diumumkan biasanya selambat-lambatnya 3 minggu setelah yang bersangkutan atau mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Tentunya pemeriksaan kebenaran dan juga proses perbaikan nilai oleh mahasiswa juga itu dapat dilakukan itu selambat-lambatnya 1 minggu hari kerja ya setelah nilai ujian itu diumumkan. Nilai diumumkan melalui grup WA dan juga secara khusus diumumkan melalui Siakat Universitas Sintu Umaroso atau yang biasa dikenal dengan Siasimar. Nah, berikut saya akan menunjukkan proses perkuliahan yang saya lakukan melalui daring pada mata kuliah ekonomi pertanian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita kembali dipertemukan ya, pada mata kuliah ekonomi pertanian, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai topik adopsi dan juga inovasi dalam pengembangan pertanian. Semoga rekan-rekan mahasiswa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat ya, walaupun di saat ini kita diperhadapkan dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada perkuliahan ini ya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan inovasi itu sendiri ya. Kemudian juga akan menjelaskan tentang
sumber inovasi dan juga menjelaskan mengenai penerapan konsep difusi dan juga inovasi dalam bidang pertanian atau sektor pertanian tentunya. Dari kalian ada yang sudah pernah mendengar kata inovasi? Sering, Pak. Sering ya. Oke, sering. Apa yang muncul dalam pikiran Nurmayanti tentang kata inovasi? Kalau saya pribadi, Pak, yang muncul pertama di pikiran saya itu inovasi itu sesuatu yang baru. Oke, ya, sesuatu hal yang baru ya. Ya, benar sekali ya, bahwa inovasi itu menjadi sesuatu hal yang baru dan bisa saja itu menjadi sesuatu hal yang baru diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah, jadi inovasi itu ya tentunya diadakan atau juga ada karena untuk memecahkan masalah dari baik itu dari petani ya, baik itu juga dari masyarakat atau juga dari kita gitu ya. Contohnya saat ini ketika pandemi COVID-19 maka kita diperhadapkan dengan proses perkuliahan yang harus daring. Jadi teori difusi inovasi ini merupakan suatu teori tentang bagaimana sebuah ide dan juga teknologi baru itu tersebar dalam sebuah kebudayaan. Jadi hal yang pada akhirnya itu diterapkan ya di masyarakat. Gitu ya. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers, yes, yang tadi saya sampaikan bukunya adalah Diffusion of Innovation, dan dalam bukunya ia mendefinisikan difusi itu sebagai suatu proses di mana ada sebuah inovasi yang dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan juga jangka waktu tertentu ya dalam sebuah sistem sosial. Jadi ada suatu inovasi belum tentu juga pada hari itu langsung diterapkan. Jadi butuh waktu ya. Butuh proses yang cukup panjang juga dalam menerapkannya. Nanti kita akan coba lihat pada beberapa contoh yang saya nanti akan jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan video penerapan konsep difusi inovasi yang saya kutip dari Rere, ya, the adoption curve, ya, yang diadopsi juga dari Everett Rogers. Ya. Ini sekiranya dapat menjelaskan secara ringkas ya apa yang dimaksud dengan konsep atau teori ya difusi inovasi. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Terlihat jelas ya? Bisa. Anda memperhatikan beberapa orang mengadopsi produk atau perilaku baru lebih cepat daripada orang lain. Pada tahun 1962,
Everett Rogers, seorang profesor psikologi, mengembangkan teori difusi inovasi untuk menjelaskan fenomena ini. Rogers menemukan setiap individu dalam masyarakat masuk menjadi salah satu dari 5 kelompok pengadopsi. Perbedaan setiap kelompok ditentukan oleh seberapa cepat seseorang mengadopsi inovasi. Teori difusi inovasi menjelaskan kepada kita bahwa jika Anda mempromosikan adopsi suatu produk atau perilaku baru secara luas, maka Anda perlu memasarkannya kepada setiap kelompok pengadopsi yang berbeda melalui pesan dan saluran komunikasi yang spesifik. Mari kita lihat setiap kelompok pengadopsi lebih seksama. Inovator. Kelompok ini paling sedikit jumlahnya, namun sangat penting perannya. Mereka selalu menjadi yang pertama dalam mempelajari dan mengadopsi inovasi. Mereka berani mengambil risiko, berjiwa petualang, suka menjadi yang terdepan. Inovator memegang peranan untuk memperkenalkan inovasi kepada masyarakat dengan cara menyebarluaskan pengalamannya dalam mengadopsi inovasi kepada teman dan kelompoknya. Pengadopsi awal, kelompok ini juga sedikit jumlahnya. Mereka berpikiran maju, pendapatnya dihormati dan diikuti oleh banyak orang, sehingga disebut sebagai pemimpin. Dukungannya terhadap inovasi memainkan peran penting. Mereka menjembatani jurang pemisah antara orang-orang yang paling cepat mengadopsi inovasi dengan masyarakat. Mereka mendorong adopsi inovasi bergerak dari segelintir orang yang paling cepat mengadopsi inovasi kepada masyarakat luas. Sekitar 2/3 orang dalam masyarakat menjadi bagian dari kelompok mayoritas awal atau akhir. Mayoritas awal. Kelompok ini perlu waktu untuk menyerap informasi dan membuat keputusan apakah akan mengadopsi inovasi atau tidak. Mereka mengamati pengalaman orang lain yang telah mengadopsi inovasi. Mereka akan mengadopsi inovasi bila telah yakin akan manfaatnya. Mayoritas akhir. Kelompok ini lebih sulit untuk berubah, namun mereka dapat dipengaruhi melalui tekanan kelompoknya. Mereka akan mengadopsi inovasi bila telah terbukti manfaatnya dan digunakan oleh masyarakat luas sebelum mereka mengambil risiko untuk mencobanya sendiri. Kelompok yang terakhir mengadopsi inovasi disebut sebagai laggard. Kelompok ini paling sulit berubah. Mereka juga paling sulit untuk dijangkau melalui berbagai saluran komunikasi pemasaran karena biasanya mereka sangat terbatas terpapar media. Mereka menunggu hingga inovasi diadopsi oleh masyarakat luas sebelum mereka ikut mengadopsinya. Di beberapa kasus khusus, mereka tidak pernah mengadopsi inovasi. Sekarang coba Anda pikirkan, inovasi global yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial seperti Facebook menyebar sangat cepat dan jutaan orang di seluruh dunia mengadopsinya. Inovasi lain seperti tenaga surya menyebar lebih lambat, bahkan perlu puluhan tahun untuk diadopsi oleh banyak orang. Jika Anda akan mempromosikan suatu produk atau perilaku baru, pikirkan tentang teori difusi inovasi ini. Kembangkan pesan dan pilih saluran komunikasi yang tepat bagi setiap kelompok pengadopsi yang berbeda. Ini akan membantu peluang Anda mempercepat adopsi secara lebih luas. Ya, seperti itu ya, video yang menjelaskan tentang konsep difusi inovasi atau teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett Rogers. Jadi ada satu contoh yang menarik tadi ya. Jadi kalau Facebook itu proses penyebarannya itu begitu sangat cepat. Ya. Jadi jutaan orang langsung menerapkan. Tapi kalau untuk penggunaan untuk panel surya gitu ya, untuk kebutuhan energi itu agak lambat dalam masyarakat untuk mengadopsi. Ini menarik gitu ya kalau kita memperhatikan contoh yang tadi sudah dipaparkan dalam video tersebut. Nah, apa yang bisa kita bisa tangkap gitu ya dari penjelasan tersebut di dalam penerapan teori difusi inovasi dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam pengembangan ilmu pertanian. Apa yang bisa kita jelasin di sini? Atau berikan salah satu contoh, bisa enggak? Dari teman-teman. Contoh penerapan teori difusi inovasi. Kalau tadi
panel surya dengan Facebook. Kalau dalam bidang pertanian apa yang bisa kita ini? Inovasi apa yang lambat untuk diterapkan oleh petani dan inovasi apa yang begitu sangat cepat untuk diadopsi oleh petani? Apa? Penggunaan apa? Ada yang bisa? Kalau menurut saya Pak, yang tepatnya itu dalam penggunaan IT Pak. Karena dalam proses pemasarannya itu kalau di-upload lewat FB atau WA atau Instagram begitu Pak, langsung semua orang melihat Pak. Oke. Iya, orang langsung memberikan komen gitu ya, memberikan respon terhadap informasi tersebut. Oke, penggunaan teknologi yang pupuk organik itu cepat tidak mereka terapkan di tingkat petani, penerapan pupuk organik? Tidak menurut saya, Pak. Tidak ya. Alasannya? Kalau menurut Nurmayanti? Ya, kalau menurut alasan saya kan tidak semua orang bisa tahu cara menggunakan maksudnya cara membuat pupuk organik itu sendiri. Oke. Karena kemarin saja saya turun Pak. Kan ini pas ada penyuluhan itu mereka tidak gampang Pak. Maksudnya cara buatnya kan ada proses, ada tahap gitu. Iya. Dan jadi sesuatu padahal di sana ada penyuluhan. Nah, sebelum penyuluh itu menyebarluaskan informasi tentang pemanfaatan varietas Ciherang di petani, maka mereka menguji cobakan terlebih dahulu di BPP. Pada umumnya biasanya di BPP. Gitu ya. Kalau kalian memperhatikan itu di Balai Penyuluhan Pertanian, khususnya yang daerah-daerah lahan persawahannya itu cukup luas gitu. Itu mereka punya di samping kiri atau kanan gitu, di belakang gedung bisa juga ada sawah mereka ya yang dikhususkan untuk menguji cobakan tadi yang saya katakan varietas impari atau juga katakanlah saja Ciherang. Nah, jadi ketika mereka menanam dan itu berhasil dan dilihat oleh petani, nah maka petani itu jadi tertarik untuk mengadopsi atau tertarik untuk menerapkan inovasi tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari perkuliahan kita sebelum ada tanya jawab ya, difusi itu adalah proses di mana sebuah ide atau juga gagasan baru itu disebarkan kepada masyarakat dengan tujuan mereka itu mengetahui dan juga mengenali ide tersebut, yang pada akhirnya ide tersebut dapat juga diterima atau juga ditolak. Nah, difusi dilakukan dengan menggunakan proses komunikasi yang memanfaatkan channel sebagai alat untuk menyebarluaskannya. Dan inovasi adalah isi dari pesan kegiatan difusi yang terkadang memerlukan proses yang panjang ya, tidak hanya 1 hari, tidak hanya seminggu, bisa juga bertahun-tahun. Dan untuk sampai itu diterapkan oleh suatu masyarakat itu sangat juga tergantung kepada pemimpinnya, opinion leader. Halo? Ya, sudah. Ya, sudah. Silakan. Jadi Pak, kan hilang lagi Nurma. Di zaman sekarang kan Pak, teknologi itu kan semakin meningkat. Ya. Nah, di zaman yang akan datang tentu teknologi juga akan semakin meningkat. Ya. Nah, di tempat yang pernah saya datangi Pak, tapi saya lupa di kampung apa. Iya. Di tempat itu Pak, ini khusus kayak pengetahuan mereka itu kayak di bawah rata-rata, maksudnya kayak masih SD begitu, dan bahkan ada kayak pemuda-pemudanya itu yang ke sekolah. Bahkan di tempat itu Pak,
untuk teknologinya itu susah, kayak jaringan. Nah, itu susah. Jadi menurut saya ini maksudnya bagaimana cara kita mengembangkan suatu inovasi pada masyarakat tersebut, sementara kayak dari teknologi dan segi pengetahuannya itu mereka masih terbelakang, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Nurma, pertanyaan yang begitu sangat baik sekali ya. Jadi memang contohnya saja saat ini kita dalam proses perkuliahan khusus untuk melalui daring, ya banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak ikut serta dalam proses perkuliahan karena jaringan mereka itu sulit untuk bisa diakses, ya sehingga akhirnya mereka tidak bisa mengikuti proses perkuliahan. Nah, memang salah satu hambatan, ya salah satu kendala menurut saya dalam era perkembangan teknologi yang saat ini itu tidak bisa kita hindari dan kita juga harus hadapin. Salah satunya adalah bagaimana informasi tentang manfaat atau juga tujuan dari penggunaan teknologi itu dapat disebarluaskan di tingkat masyarakat atau juga petani itu dengan baik. Nah, siapa-siapa yang perlu menyebarluaskannya? Ya, menurut saya itu tentunya penyuluh atau juga kepala desa atau juga bisa juga mahasiswa yang sudah menempuh studi di salah satu perguruan tinggi di luar desanya yang pada akhirnya balik lagi untuk mengembangkan desanya. Nah, dia yang seharusnya juga perlu untuk menginformasikan mengenai manfaat atau juga tujuan dari penggunaan teknologi. Dan perhatiannya dari kalian semua untuk pertemuan kita di hari ini sampai di sini saya sudahi, ya nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih ya untuk perhatiannya bagi teman-teman semua. Ya, tetap semangat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Ya, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Ya, Pak. Demikian telah kita saksikan bersama cuplikan video perkuliahan yang saya lakukan pada pertemuan ke-7 untuk topik adopsi dan inovasi dalam pengembangan pertanian. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.